Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Jadi video ini dibuat dalam rangka 2 tahun Ranasa. Hal yang paling kamu ingat dari proses kehamilan dulu deh. Kehamilan Ranasa selama 9 bulan apa aja? Yang paling kamu ingat banget? Gak makan nasi hampir 5 bulan. 5 bulan dari bulan keberapa? Dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu nggak makan nasi. Karena? Nggak bisa, nggak tahu ngelihat nasi tuh jijik ya, bentuknya tuh aneh. Terus tiap dimakan itu kayak ngerasa itu nasi nggak masuk gitu, kayaknya masih nyangkut ya di tenggorokan. Kalau aku dari proses 9 bulan hamilnya Rana sebagai suami ya, yang pertama waktu itu kan aku masih keluar kota ya, ada perasaan was-was tuh kalau misalkan dia kan berangkat ke kantor naik busway. Nah itu tuh setiap di luar kota pasti ada perasaan aman gak ya gitu. Tapi sebenarnya naik busway sih dapat ini ya, dapat komplimen ya, selalu dapat duduk ya. Dapat. Kalau berangkat ke kantor. Tuh, terus yang kedua, ketika di Jakarta pun itu jadi masalah sebenarnya. Ribet banget kalau mau berangkat kerja, pulang kerja itu paling ribet menurut. Beberapa kali sih kita sebenarnya pernah sama-sama naik busway ya. Awal hamil, seminggu atau 2 minggu awal hamil tuh. Berarti lewat mana nih? 2 Pak. Itu terus kenapa berhenti ya? Lupa aku. Kenapa aku berhenti naik busway? Males naik busway itu kenapa ya? Oh, karena kita dulu sering telat, hampir setiap hari telat. Hampir telat, kalau telat setiap hari sih enggak kayaknya. Iya, hampir telat, mepet terus. Dan kebetulan kantor kita kan sama ya. Nah, yang jadi ribetnya tuh sebenarnya setelah kalau naik busway bareng-bareng sebenarnya enggak, cuman ya ongkosnya aja jadi 2 kali. Cuman setelah memutuskan untuk tidak pakai busway pun tetap jadi ribet akhirnya karena aku harus nganter dari sini ke halte busway, kamu tetap naik busway ke kantor, ke halte dekat kantor, aku naik motor dari pas setelah nganterin ke arah kantor. Kita ketemuan di halte yang ada di dekat kantor. Jadi kamu tetap naik busway, aku anterin ke halte, kita ketemu di halte lagi di sana. Jadi kamu tetap ada naik motornya sebenarnya, tapi ya nggak terlalu jauh. Pulangnya juga sama kayak gitu. Tadi kan fase hamil. Setelah fase hamil, bertemulah dengan fase menjelang melahirkan. Aku kalau nggak salah 3 minggu atau 4 minggu sebelum kamu HPL, hari perkiraan lahir itu, aku udah minta ke bos aku waktu itu buat minta tolong untuk di 1 bulan itu 3 minggu atau 4 minggu aku lupa untuk tidak melakukan perjalanan dinas. Sempet was-was kan karena nggak ada cowok di rumah, cuman aku doang. Jadi kalau misalkan nanti kamu tiba-tiba lahiran atau gimana tuh, yang aku khawatirkan adalah nanti siapa yang mau nganter ke rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Itu yang paling aku khawatirkan. Nah, dari kamu sendiri saat menjelang kelahiran tuh apa yang berkesan gitu? Pasti sih sama kamu. Kita itu nggak ada sama sekali kepikiran akan melahirkan dengan kondisi pecah ketuban duluan. Ah iya. Itu sama sekali nggak ada kepikiran. Nggak ada plan ya, siapa yang juga yang ngeplan itu ya? Maksudnya terus cuma kita nggak ada, maksudnya nggak pernah dengar cerita dari aku ya, nggak pernah dengar cerita dari teman-teman yang ketubannya pecah duluan gitu. Jadi nggak punya ntar kalau ketuban pecah duluan kita harus gimana gitu, nggak ada. Terus dari itu kondisinya itu 2:30 pagi gitu, bingung dong, harus apa gimana. Pecah ketuban berbarengan waktu itu sama ada darah juga, darahnya juga lumayan banyak ya. Iya. Jadi gini sih sebenarnya tadi bener ya, pecah ketuban itu tidak ada di plan kita. Memang ya inginnya melahirkan secara normal ataupun kalau terpaksa sesar ya udah nggak apa-apa. Cuman
ternyata ada opsi lain yaitu pecah ketuban, dan itu sama sekali tidak diprediksi. Sempat sih dokter ngomong nanti kalau udah berkerasa mules atau ada kontraksi ya, itu segera untuk ke rumah sakit. Cuman malamnya itu kamu bilang mules, cuman nggak tahu itu mules BAB atau mules memang mules kontraksi karena hamil. Jam berapa ya sebelumnya? Sebelum tidur. Enggak. Sebelumnya itu sempet pup dulu tuh, sekitar jam 10 atau jam 11 pup biasa. Terus balik lagi, kok mules ya gitu. Sekitar jam setengah 1 itu pipis. Nah, tidur biasa. Nah itu setengah 3, kok mules ya, tapi kok berasa basah. Tapi kok dipegang enggak gitu. Pas turun dari tempat tidur langsung pure, wah kaget itu di situ. Itu udah setengah 3 ya? Itu setengah 3. Itu yang aku inget pertama kali pas kamu ketuban pecah itu, kamu berdiri ada suara plak. Kayak suara air jatuh dari plastik. apa? Dari plastik. Plak. Itu yang namanya panik sejadi-jadinya tuh, panik sejadi-jadinya. Karena yang bikin panik itu bukan pecah ketubannya sebenarnya, karena ada darahnya itu yang bikin aku darahnya cukup banyak iya, juga. ini harus gimana gitu, harus melakukan apa pada saat itu. Kita juga pada saat itu belum ada kendaraan. Ingat nggak, setengah 3. Pokoknya lahiran setengah 3 itu nggak ada plan sama sekali untuk buru-buru ke rumah sakit, karena yang aku tahu memang kalau pecah ketuban itu harus segera mendapatkan penanganan, karena bisa aja si bayi di dalam kandungan itu terburu habis oksigennya karena si air ketubannya udah kecampur sama racun gitu. Itu panik sejadi-jadinya sih, dan akhirnya nggak ngetok masih saudara ya. Itu buat pinjam mobil, segera cabut ke rumah sakit. Nah, tapi ada hikmahnya sebenarnya yang aku tangkap dari kenapa pecah ketubannya setengah 3, Bu. Nggak macet. Nah, itu pertama. Jadi yang paling aku syukuri itu. Jadi sebetulnya rumah sakit kita itu ada di Jalan Alternatif Cibubur. Kalau teman-teman tahu, Alternatif Cibubur itu ya tiap hari macet ya, Bu ya. Mau hari weekend, weekday itu udah pasti macet. Kecuali ya setengah malam menjelang pagi itu yang memang jam-jam tidak macet. Dan bersyukurnya kita cuman ke rumah sakit cuman nggak sampai 15 menit ya. Nggak sampai 10 menit juga enggak kayaknya. Nah itu langsung dapat penanganan di IGD. Akhirnya ditangani dengan baik oleh suster, perawat, dan dokter gitu. Dan akhirnya diarahkan untuk menuju ruang melahirkan ya pada saat itu ya. Udah masuk ke rumah sakit, masuk ruang bersalin, pokoknya waktu itu ya anggapan aku tuh masuk ruang bersalin, setelah mikir kondisi ketuban pecah, nggak lama itu anak lahir gitu. Ternyata itu ya Allah, nggak lama banget gitu. Iya. Itu kita butuh proses itu 12 jadi gini, jam. 12 jam. Jadi si dokter itu ngasih warning ke aku. Pak, ini kita tunggu sampai 12 jam ke depan. Kita usahakan sampai dengan 12 ke depan itu sampai dengan ibu dapat kontraksi secara natural. Dapat kontraksi. Dapat pembukaan full selama ya. 12 jam. Itu dengan kontraksi kan artinya. 12 jam, kalau lebih dari 12 jam kita harus segera kasih tindakan sesar. Ya udah, aku bilang kita tunggu dulu, tapi ini aman kan? Aman katanya, karena waktu itu juga dideteksi terus tuh detak jantungnya si bayi di dalam kandungan. Selama 12 jam itu yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya. Ini aku udah nggak mikirin normal atau sesar ya, kalaupun sesar nggak apa-apa. Yang penting ini bayi bisa selamat dengan persalinan apapun dengan lancar dan aman. Kita itu datang setengah 3 pagi. Nah, dokternya itu dikabarin setengah 5 atau jam 5 ya dokter datang tuh. Kebetulan dokternya itu rumahnya deket banget sama rumah sakit. Jadi dia sekitar jam setengah 5 atau jam 5 dia datang. Ya baik juga sih itu dokter. Pas dihubungin langsung sebelum sholat subuh tuh dokter tuh udah datang. Tuh dia langsung periksa. Yang pertama kali dia cek itu cairan ketuban. Udah kotor atau belum gitu ya? Enggak, dia ngecek ini masih banyak nggak, masih mencukupi nggak gitu. Makanya penting banget tuh yang lagi pada hamil temen-temen minum air yang banyak, itu bener-bener karena waktu aku hamil tuh ngerasa banget aku emang banyak banget minum air putih, dan itu sangat menolong
kalau memang kejadiannya harus pecah ketuban duluan. Iya. Ternyata pas dicek, cairan ketuban aku tuh Masih banyak sekali. Padahal yang tumpah itu udah banyak, yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri ya. Itu cairan ketubannya itu banyak sekali. Terus masih cukup untuk menunggu kontraksi sampai 12 jam kata dia. Tuh, ya udah gitu. Ditunggulah 12 jam. Cuman dari perjalanan 12 jamnya itulah yang bikin deg-degan. Di 12 perjalanan Di 12. 12 kita menunggu pecah 12 ketuban jam. itu, 12 jam itu kita nunggu. Momen yang paling aku tunggu adalah kamu bisa mules secara natural sebenarnya, karena dokter bilang kita tunggu kontraksi ya Pak, tapi ternyata tidak juga ya Bu ya. Sampai dengan siang itu nggak bisa juga kontraksi secara natural. Dan in the end kita aku akhirnya diminta persetujuan untuk dilakukan suntik induksi. Nah, waktu itu pun aku nggak tahu sama sekali tuh induksi itu apa. Perawat atau dokter itu waktu itu cuman bilang gini, Mas, ini saya minta persetujuannya karena kontraksinya belum juga muncul, kami harus suntik induksi melalui infus. Dia bilang, oh iya, lakukan aja yang terbaik. Aku tanpa berpikir bahwa induksi itu apa, efeknya itu apa, nggak nanya juga waktu itu, karena yang aku pikirin ya aku udah percaya juga sama si rumah sakit ini kan. Maksudnya full percaya sama perawat dan segala hal tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit gitu. Itu ngerasa ya, aku bergeser aja dari tempat tidur, itu air ketuban tuh banyak banget yang keluar. 9:30 itu ngerasa induksi masih biasa aja. Sampai bolak-balik suster itu nanya ada kontraksi nggak, ada kontraksi nggak. Udah mulus atau belum? Sama sekali nggak ada ngerasa apapun. Terus ditambah nggak ya induksinya di situ? Aku lupa deh itu ditambahin induksi atau enggak. Tapi yang paling ingat setelah induksi itu disuntikan, tadi yang aku bilang ya aku nggak tahu efek induksi apa kan, iya aja. Ternyata memang rasa mules atau sakit yang dirasain sama si ibu itu 2 kali lipat jauh lebih sakit dibandingkan dengan induksi natural. Ya namanya juga didorong dengan obat ya. Maksudnya dengan didorong dengan obat akhirnya muncullah reaksi induksi tersebut secara tidak natural sebetulnya. Itu yang bikin aku was-was sebetulnya, karena dia itu nggak boleh tidur. Kamu inget nggak? Aku sering bilang, Bu nggak boleh tidur Bu, bangun. Karena dia tuh dikit-dikit matanya mau merem, dikit-dikit matanya mau. Itu rasanya ngantuk luar biasa. Ketahui ya ngantuk. Iya. Apa itu juga efek dari induksi juga? Aku nggak tahu. Apa memang dari akunya gitu yang ngerasa Kayaknya sih efek capek, induksi sih. Karena si udah- dokter udah ngewanti-wanti. Kita cuma butuh waktu 2-3 jam ya lagi. untuk 12 jam karena awal pecah ketuban itu 2:30. Iya. Udah. Terus Itu sakit banget kan? itu sakit banget. Nah itu aku ingat juga ini kamu tuh sering minta usapin bagian belakang, diusapin karena katanya sakit banget. Jadi mulesnya itu bukan cuma mules di depan ya, tapi juga di belakang kayak dipukulin apa gimana sih kamu waktu itu bilang tuh kayak dipijit tapi kayak sakit gitu kan? Pokoknya rasanya tuh, aduh bener-bener deh nggak ngerti lagi Ya karena rasanya. induksinya itu tadi yang nggak natural gitu, karena dibantu sama obat. Makanya rasa sakitnya tuh memang 2 kali lipat. Nah tapi so far sampai dengan induksi itu disuntikan, akhirnya pembukaannya tuh jadi jauh lebih jadi lebih meningkat kan, lebih cepat si proses pembukaan. Dari pembukaan berapa sih itu? Dari pembukaan 3, kan jam 12 pembukaan 3 ya. Pembukaan 3, terus jam 2:30 itu naik cuma pembukaan 7. Berarti kan masih kurang 3 pembukaan lagi ya untuk bisa jalan lahir. Nah pembukaan 7 itu aku udah bener-bener nggak kuat. Aku udah marah-marah. Nggak Itu apa-apa. pembukaan 7 ya itu ya? Jam berapa itu ya? Jam 2:30. Enggak jam 2. Jam 2. Karena waktu itu tuh yang aku ingat kamu udah minta sesar. Ya, maksudnya udah nggak usah sesar aja. Ya tapi nggak sebenarnya apa-apa, gitu. si perawat juga nggak ada respon Nggak ada. ekspresi apapun karena waktu itu tuh dia bilang
Pak ini memang prosesnya seperti ini gitu. Jadi justru kalau ada kontraksi ya malah bagus. Si perawatnya bilang kayak gitu. Makanya di satu sisi juga aku kasihan sama kamu karena udah kesakitan banget. Di lain sisi juga memang ini prosesnya memang seperti itu karena industrinya memang tidak natural. Nah, cuman di saat aku minta sesar kayak gitu ya, aku sih salut sih sama rumah sakitnya ya. Mereka tuh bener-bener pro normal banget. Mengusahakan sampai dengan prosedural terakhir gitu ya, sampai dengan bisa normal. Terus dengan mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kalau yang sudah merasakan kejadian dengan pecah ketuban duluan, mungkin beberapa dokter akan mengambil keputusan untuk oke, langsung sesar gitu. Cuma waktu itu dokter aku bilang ini masih bisa gitu. Dia tuh masih bener-bener ngusahain untuk normal gitu. Minta sesar pun dia nggak mau kasih gitu. Walaupun nih jadi nyambung ke cerita di awal, dokternya itu ternyata tidak ada di hari itu karena harus ada acara keluarga ke puncak. Dokternya itu cuma datang yang tadi yang pagi, setengah 5 apa jam 5 pas pagi-pagi itu dia datang ngecek kontrol segala macem, tapi habis itu dia pergi ke puncak. Pergi dengan anggapan dengan anggapan nunggu 12 jam itu. 12 jam dia udah sampai nih ke rumah sakit. Kita udah stop sampai itu dulu. Nah, balik lagi tadi ke kontraksi. Jadi ya udahlah, induksi selesai, dia akhirnya bisa kontraksi dan bisa pembukaan sampai dengan pembukaan 10. Nah, sebelum itu tapi ada hal yang menarik lagi nih. Sebelum proses kelahirannya ya. Ada pasien lain yang masuk duluan. Itu enggak, yang masuk tetap aku duluan. Maksudnya yang akhirnya masuk setelah kamu masuk. Yang tadi ruangan itu cuma dibatasi sama gipsum, bukan gipsum kayak tembok, cuman tipis gitu lah. Nah, ada pasien lain yang memang sudah siap untuk melahirkan. Dia udah menunggu waktu kontraksinya itu bahkan dari dia udah masuk 2 hari gitu. Tapi dia nggak ada kontraksi. Tapi ketubannya tidak pecah, makanya masih terus ditungguin. Nah, akhirnya di waktu itu dia melahirkan juga dengan kondisi kita mendengar suara-suara yang mengerikan di ruangan sebelah, di bangsal sebelah. Maksudnya suara mengerikan itu ya jeritan-jeritan si ibunya yang disuruh untuk tarik nafas, buang nafas. Kita jadi satu sisi kita bisa jadi latihan buat dia nanti pas waktunya mau melahirkan. Di satu sisi juga down mental Nindi tuh down waktu itu. Aku ngeliat banget. Karena abis denger itu tensiku langsung naik. Iya, kamu di tensi ya sama itu. Langsung naik. Karena pikirannya udah macem-macem dong, udah kemana-mana gitu. Iya. Jadi udah takut duluan ya. Akhirnya tapi di ruang sebelah juga akhirnya melahirkan dengan selamat ya. Kita mendengarkan sendiri suara bayinya menangis dan semuanya pada seneng di situ. Kapan nih istri gua kapan nih? Belum juga nih untuk pembukaan sempurna gitu. Nah, itu yang hal-hal yang menarik sampai dengan akhirnya pembukaan 10 ya. Oh ya, akhirnya dokternya sampai sampai 12 jam itu nggak datang juga ya. Kita juga lagi-lagi diminta persetujuan untuk menandatangani pergantian dokter. Jadi bagaimana kalau dokternya ditangani oleh dokter lain? Akhirnya saya saat itu menyetujuinya. Sebelumnya dokternya cewek memang karena kita sudah men-setting kalau nanti lahiran lebih enak sama cewek ya. Jadi biar Nindi juga nggak ada perasaan nggak enak atau gimana. Jadi cewek aja. Tapi ternyata dokter penggantinya ini ya laki-laki ya, mau gimana lagi ya, kondisi darurat kayak gitu itu juga. Udah ditanyain, suster itu udah nanyain ibu mau dokter siapa, ibu dokter yang lain gimana gitu, dokter yang menangani pasien tadi pagi gitu, oke nggak apa-apa gitu. Setelah itu sekitar 15 menit suster balik lagi, ibu nggak bisa karena dokter ini sudah ada perjanjian dengan pasien di rumah sakit yang lain. Terus berarti udah 2 dokter yang nggak bisa kan? Terus abis itu ditanya lagi, ada dokter siapa? Ini. Dokter yang ketiga? Enggak, dokter ada lagi kan? Terus ternyata dokternya nggak bisa juga. Terus udah saking kesel. Itu masih cewek-cewek ya? Cewek. Kita masih mengusahakan dokter cewek, maksudnya? Aku nggak inget kayaknya. Iya, masih inget. Iya, terus udah gitu udah saking kesel, sakit, udah nggak bisa nahan. Oh iya. Baru aku bilang, yang ke aku sempat ketus tuh,
ya udah terserah mau sama dokter siapa aja gitu. Ya akhirnya dokter yang keempat ini. Dan alhamdulillahnya ya susternya itu masih oke loh, udah aku kesel, udah aku marah, tapi susternya masih sabar. Keren banget, masih sabar, masih ngadepin ya. Mungkin dia udah terbiasa ya dengan emosinya ibu-ibu yang mau melahirkan gitu. Ya, jadi akhirnya kita melahirkan dengan dokter yang keempat tadi yang tadi. Dokternya cowok. Terus dan di situ sebelum dokter datang, aku udah marah. Bisa nggak sih ini sesar aja, saya udah nggak kuat sama sekali, aku bilang gitu. Rasanya padahal itu udah sakit. Prosesnya memang kayak gitu. Ternyata itu tuh udah siap, posisinya udah pembukaan full dan siap untuk lahiran. Nah, susternya cuma ngomong gini, ibu, kalau ibu mau sesar, alasan tindakannya apa? Pertama, terus kedua, saya menyiapkan ruangan sesar itu minimal 1 jam, belum 1 jam ibu ruangannya siap, ibu ntar udah lahiran gitu. Udah ya bu, tunggu dulu sebentar lagi dokter datang gitu. Bener dong, dokter datang, dipasangin yang besi yang buat berdiri lebar itu ya. Tapi aku nggak pakai itu. Nggak lama dokter datang, aku tuh cuma suruh narik nafas 3 kali deh kalau nggak salah ya. Biasa tuh tarik nafas buang gitu. 3 kali tarik nafas panjang, 3 kali itu kepalanya udah langsung keluar gitu. Ya. Abis pokoknya dari proses dokternya datang ke melahirkan itu nggak lama. Nggak lama. Yang lama itu beres-beresnya setelah si bayi keluar justru kan. Aku setelah bayi keluar kan si bayi ditaruh di kamu ya. Buat apa namanya? IMD. Iya di IMD, terus aku ngazanin kan. Akhirnya terus si dokternya tuh lama tuh abis itu justru. Aku abis itu malah ngecek bayi segala macam, selesai, dah kelar. Nah, yang menarik sebetulnya yang ketika proses melahirkan kan aku ngelihat sendiri ya. Yang pertama tadinya itu takutnya nggak tahan sama darah, tapi ternyata alhamdulillah sampai dengan proses melahirkan dan aku ngelihat sendiri bayinya keluar. Aku ngelihat, jadi bukan kan kadang ada yang di belakang ibu ya, jadi cuman ngedampingin kamu, tapi nggak ngelihat proses keluarnya. Kalau aku ngelihat semuanya, proses dari si bayinya keluar kepalanya doang sampai benar-benar brojol tuh ngelihat sampai dengan akhirnya diazanin. Nah itu yang pengalaman sebagai suami juga yang dibutuhkan sebenarnya, yang bukan untuk tambah panik. Dokternya bilang kalau misalkan memang nggak kuat darah ataupun nggak kuat dengan nanti adanya proses medis yang harus dipersiapkan, mendingan jangan, takutnya malah merepotin. Tapi aku memilih waktu saat itu untuk ikut gitu, karena ya momen ya, itu anak pertama dan juga momen yang harus aku ada di sana aja gitu. Makanya penting untuk suami juga untuk menenangkan. Sebenarnya prosesnya tuh bukan buat mendampingi doang, tapi nenangin si ibu biar tenang gitu. Yang aku paling ingat dari yang karena muncul itu, yang pertama aku ngitung tuh jarinya, pasti semuanya kelengkapan tubuhnya sempurna atau enggak. Alhamdulillah sempurna. Dan yang paling aku ingat dari Rana itu, matanya itu cantik banget, sama rambutnya yang hitam tebel banget tuh. Langsung ngerasa, ih ini anak gua ya gitu, maksudnya kayak antara percaya sama nggak percaya gitu loh. Selesai, alhamdulillah lancar ya sampai dengan sekarang gitu. Rana sekarang udah 2 tahun, dan ini video kita pertama ngebahas tentang proses lahiran dan juga Rana. Mudah-mudahan Rana sehat terus. Amin. Di 2 tahun Rana ini juga yang paling aku senang dari Rana itu sekarang udah bisa merespon. Jadi kalau kemarin itu responnya cuma ngikutin omongan kita ya kadang ya. Tapi sekarang udah bisa dikasih arahan, udah bisa dapat instruksi gitu. Misalkan kemarin kan kalau ditanya, "Adik, sayang bapak enggak gitu sambil bercanda." Nah, terus aku ngasih tahu, "Adik, kalau bapak katanya adik sayang bapak atau enggak, jawabannya sayang ya." Nah, abis itu udah tuh jawabannya sampai sekarang ketika ditanya, "Adik sayang bapak atau enggak?" Jawabannya sayang. Jadi kalau kemarin itu kata terakhir yang diikutin, sayang atau enggak, mau makan atau enggak, padahal pengen gitu. Nah, sekarang udah bisa dikasih instruksi. Nah, sekarang dari kamu apa yang paling
menyenangkan gitu di usia 2 tahun ini? Sama responnya, menurut aku ya, dia responnya juga cepat. Terus dengan kelihat dia, aku coba gini, ini anak bisa nggak ya kalau misalkan aku ajarin untuk minta tolong. Ternyata dia juga bisa gitu, dia ngerti apa yang dia coba mengerti apa yang Kita kita inginkan, omong. iya. Kayak, adek ibu minta tolong dong buangin sampah ke tong sampah Ya, gitu. itu dia ikut tahu deh. Dia cuma ini gitu. Iya, buangin ke tong sampah belakang ya. Terus jawabannya cuma baik. Baik ya. Terus jalan gitu. Sama ini dia ambil tisu, ambil tisu deh. Dia berantakan nih, dia ambil tisu. Ambil Terus tisu. bantuin beresin mainan deh. Masukin ke kotaknya, dibantuin. Jadi udah nerima. Udah bisa dia. Respon gitu. sama nerima instruksi itu yang paling senang. Pasti kita jaga hati-hati, makanya jaga-jaga hati-hati lisan kita ya, karena bisa aja langsung ditiru sama Rana. Nah, tapi sekarang kita udah bisa nyelipin instruksi sama ya balik lagi ke edukasi akhirnya. Kita ngajarin pelan-pelan Rana apapun itu gitu. Iya, dia yang paling kecil. Mudah-mudahan sih kedepannya Rana bisa makin pintar ya, Bu ya. Oke. Itu aja video momen 2 tahun Rana. Ada kata-kata terakhir sebelum ditutup? Selamat ulang tahun Ranasa. Sehat selalu, panjang umurnya, tetap rendah hati ya. Amin. Kalau dari aku, selamat ulang tahun Ranasa Fragma Safa. Bapak cuman pengen kamu jadi anak yang merdeka dari sekarang ataupun nantinya, tapi tetap dengan arahan dari kami sebagai orang tua ya tentunya. Dadah Rana. Ya.